Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang SPM. Pertama, pengertian SPM. Support Vector Machine atau SPM merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi seperti support vector classification dan regresi, support vector regression. Dalam pemodelan klasifikasi, SPM bekerja dengan cara mencari hyperplane dan margin terbesar. Supervised learning merupakan jenis yang populer untuk melakukan operasi machine learning dan banyak digunakan untuk data di mana ada pemetaan yang tepat antara data input-output. Kumpulan data. Dalam hal ini diberi label, artinya algoritma mengidentifikasi fitur secara eksplisit dan melakukan prediksi atau klasifikasi yang sesuai. Kata supervised menunjukkan bahwa kontrol terhadap algoritma sangat berpengaruh pada pembentukan model. Kontrol algoritma dilakukan dengan cara memberikan dataset D yang didefinisikan sebagai D sama dengan X0, Y0, X1, Y1, dan seterusnya. Kemudian cara kerja SPM. Dari data yang dikumpulkan ada 3 hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama support vector. Support vector adalah 2 data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelas atau kelompok yang berbeda. 2 data ini yang akan dijadikan support vector. Yang kedua adalah hyperplane. Hyperplane adalah garis pembatas antar support vector. Kemudian yang ketiga, max margin. Margin adalah jarak antara support vector dengan hyperplane. Kenapa margin yang dibuat harus maksimum? Karena untuk mengantisipasi data yang mirip dengan kelas lain. Contohnya seperti berikut. Garis kedua ini disebut dengan hyperplane. Kemudian data terbagi 2, data A dan data B. Kemudian, jarak antara ini disebut dengan margin, jarak antara support vector dengan hyperplane. Support vectornya adalah ini, data yang terdekat dengan hyperplane. Kemudian, dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang kelebihan SPM. Kepada Akbar dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan SPM. Generalisasi didefinisikan sebagai kemampuan suatu metode SPM, neural network, dan sebagainya untuk mengklasifikasikan suatu pattern yang tidak termasuk data yang dipakai dalam fase pembelajaran metode itu. Adapun SPM selain meminimalkan error pada training set, juga meminimalkan faktor kedua. Strategi ini disebut Structural Risk Minimization atau SRM. Dan dalam SPM diwujudkan dengan memilih hyperplane dengan margin terbesar. Selanjutnya, Choice of Dimensionality didefinisikan sebagai masalah yang dihadapi suatu metode pattern recognition dalam mengestimasikan parameter dikarenakan jumlah sampel data yang relatif sedikit dibanding dimensional ruang vektor tersebut. Semakin tinggi dimensi dari ruang vektor informasi yang diolah, membawa konsekuensi dibutuhkannya jumlah data dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sebagai metode yang berbasis statik, SPM memiliki landasan teori yang dapat dianalisa dengan jelas dan tidak bersifat black box. SPM dapat diimplementasikan relatif mudah karena proses penentuan support vector dapat dirumuskan dalam QP problem. Dengan demikian, jika kita memiliki library untuk menyelesaikan QP problem, dengan sendirinya SPM dapat diimplementasikan dengan mudah. Selain itu, dapat diselesaikan dengan metode
sekuensial sebagaimana pada penjelasan. Menggunakan trik kernel sehingga Anda dapat membangun pengetahuan ahli tentang masalah melalui rekayasa kernel. Memiliki parameter regularisasi yang membuat pengguna berpikir untuk menghindari pemasangan yang berlebihan. SVM didefinisikan oleh masalah optimasi cembung atau tidak ada minimum lokal pada metode yang efisien, misalnya SMO. Selanjutnya, kekurangan SVM sulit dipakai dalam problem berskala besar. Skala besar dalam hal ini dimaksud dengan jumlah sampel yang diolah. SVM secara teoretik dikembangkan untuk problem klasifikasi dengan dua kelas. Dewasa ini SVM telah dimodifikasi agar dapat menyelesaikan masalah dengan kelas lebih dari dua, antara lain strategi one versus rest dan strategi tree struktur. Teori hanya benar-benar mencakup penentuan parameter untuk menilai yang diberikan parameter regularisasi dan kernel dan pilihan kernel. Di satu sisi SVM memindahkan masalah overfitting dari mengoptimalkan parameter ke pemilihan model, sehingga model-model kernel bisa sensitif untuk menyesuaikan kriteria pemilihan model. Ya, mungkin itu saja kelebihan dan kekurangan SVM, dan untuk penjelasan kode programnya saya serahkan kepada teman saya selanjutnya. Oke, jadi kita langsung saja ke kode programnya dari support vector machine, yaitu SVM, metode SVM, di mana kita mengambil topik medical diagnosis atau medical diagnosis, yaitu penyakit dari breast cancer. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mempunyai hak akses untuk collab agar kita bisa membaca file yang ada pada drive. Jadi di sini kita menggunakan Google Colab, lalu kita mengimport drive.mount. Lalu kita membuat trainpad variable trainpad untuk mengetahui letak dari file data training CSV pada drive. Begitu juga hal yang dilakukan pada testpad. Oke, kita coba run. Nah, di sini dikatakan bahwa drive telah dapat diakses. Lalu pada import Panda, lalu kita menggunakan library Panda. Jadi library Panda ini berfungsi untuk membaca file CSV atau koma separated file. Jadi kita mengimport Panda lalu sebagai PD. Lalu kita membuat variabel baru, yaitu data train dan data test. Yang masing-masing dari data train dan data test ini mengakses trainpad dan testpad yang ada di atas sebelumnya, yang ada pada sebelumnya, yang berisi letak dari data training CSV dan data testing CSV. Nah, lalu setelah itu kita print kolom atau atribut dari data training CSV itu dalam bentuk list tulis. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi data training itu berisi ID, diagnosis, radius main, texture main, dan sebagainya untuk ke belakang. Nah, lalu setelah itu kita membuat label train, variable label train. Lalu pada data train kita mengambil hanya diagnosis saja karena kita akan melakukan klasifikasi diagnosis menggunakan data latihan atau data train dari data training.csv ini. Lalu kita ubah ke numpy array. Lalu kita buat juga variabel filter train, di mana variabel filter train ini memuat data training tapi tanpa diagnosis, yaitu radius main, texture main, perimeter main, area main. Nah, jadi ketika kita ingin print filter train, maka ini adalah outputnya. Oke, untuk pada program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farul Umar. Oke. Selanjutnya kita akan membagi data train di atas itu menjadi dua bagian.
yaitu kita bagi menjadi ada yang namanya training set dan validation set. Di sini kita membuat variabel xtrain dan ytrain untuk training setnya, kemudian xtest dan ytestnya untuk validation setnya. Validation setnya ini nanti kita gunakan untuk menghitung akurasi dari model yang didapatkan di training set. Nah, untuk membaginya itu kita menggunakan package yang diimport dari scalar model selection ini, yang namanya itu train test split. Nah, train test split ini kita fitur train dan label train yang di atas tadi, yang sebelumnya itu dibagi secara random, dibagi menjadi 2 dan dibagi secara random ini. Nah, selanjutnya itu jika misalnya kita jalankan dulu, kita bagi dulu ya. Kalau sudah dibagi, selanjutnya itu kita buatkan model linearnya untuk training setnya. Jadi kita ambil, kita menggunakan library scalar SFM, dan kita import linear SFC, kita buat variabel SFC, variabel baru, kemudian kita ambil metode linear SFC-nya untuk membuat model linearnya pada training setnya tadi. Jadi kita ambil xtrain dan ytrain-nya. Dan di mana xtrain dan ytrain-nya ini itu training setnya. Jadi kita modelkan menjadi linear dulu. Nah, jika kita jalankan, hasilnya menjadi ini seperti ini. Linear SFC-nya ini merupakan bentuk hasil dari model linearnya yang sudah terbentuk. Nah, jika modelnya sudah terbentuk, selanjutnya kita validation setnya kita ambil xtest, kemudian kita klasifikasikan datanya menggunakan ini predict. Predict ini diambil dari scalar SFN juga, tapi kita ambil parameter predictnya untuk melakukan klasifikasi data pada validation setnya, xtest-nya ini. Jadi semua hasil dari klasifikasi data xtest-nya ini kita simpan pada variabel ypred. Nah, yang nanti variabel ypred ini kita gunakan untuk menghitung hasil akurasi dari data yang pada model training setnya. Hasil akurasinya nanti dihitung, diambil di sini, pada akurasi model akurasinya ini, yprednya. Nah, untuk menghitung akurasi akurasi datanya ini akan dijelaskan oleh teman saya, Farni Stefan. Saya persilakan untuk menjelaskan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari pembuatan akurasinya, yaitu akurasi tepat dari penggunaan metode SVM ini untuk kanker payudara. Nah, pertama kita akan mengimport package dari scalar matrix, yaitu conversion matrix, di mana conversion matrix ini berfungsi untuk menghitung banyak model yang benar, atau menghitung dari fungsinya ini berfungsi untuk menghitung dari akurasi ini. Nah, lalu kita membuat variabel tn, fp, fn, tp. Nah, tn ini yang kepanjangannya itu true negatif, false positif, false negatif, true positif. Nah, di mana dia mau menyimpan dari conversion matrix fungsi tadi dari ytest dan ypred, dan ditampilkan dengan array satu dimensi, yaitu dengan menggunakan fungsi ruffle Python. Nah, lalu kita akan membuat variabel akurasi. Nah, di mana variabel akurasi ini merupakan perhitungan dan pembagian dari variabel di atas yang menyimpan dari ytest ypred itu. Nah, lalu kita akan memprint dari variabel akurasi itu, dan hasilnya akan begini. Print boot. Nah, di mana di sini 0,94 ini, nah yang artinya kita menggunakan metode SVM ini dengan program ini
ketepatan akurasi itu mencapai 94% dari 100%. Nah, kemudian yang kedua, kemudian yang berikutnya, kita ada variable feature test. Nah, variable feature test ini menyimpan dari variable data test, di mana variable data test ini merupakan file yang diambil dari Google Drive, yaitu datatesting.csv, di mana datatesting.csv ini mengandung atribut-atribut dari radius min, texture min, parameter min, dan lain-lain. Nah, di mana datatesting.csv ini tidak memiliki atribut diagnosis, karena kita akan mendiagnosis hasil dari testingnya dari program yang ini, dari kode program ini. Nah, yang berikutnya ada variable ypretest, di mana variable ypretest ini menyimpan data dari fitur tes di atas, variable fitur tes di atas, dan menggunakan fungsi Python. Fungsi Python itu svc predict ini untuk kita akan mengklasifikasi dari atribut-atribut yang ada pada fitur tes itu, dan kita akan print ypretest ini. Nah, di sini MMBB, M itu berarti dia menderita kanker ganas. Nah, sedangkan B itu kanker jinak atau tumor. Nah, coba buka itu filenya Budi yang .csv tadi itu, datatesting.csv yang tidak mempunyai atribut teknis. Nah, di mana pasien yang dengan ID 842302 dengan tadi hasilnya itu yang array satu dimensi itu, yang pertama itu M itu berarti pasien nomor 1 ini yang dengan ID yang ini, yang nomor 1842302 itu kanker ganas. Nah, lalu coba Budi buka lagi yang di Google Colab. Google Colab yang tadi kita punya. Nah, di yang keempat B, berarti B itu tumor atau kanker jinak. Nah, di mana buka ulang lagi datatesting.csv Budi. Nah, di mana dengan pasien dengan ID 843000903 dia mengidap kanker jinak atau tumor. Sekian dari saya. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan materi dan program yang telah kami buat. Kami menggunakan metode SVM, yaitu kepanjangannya itu support vector machine, dengan menggunakan dengan topik medical diagnosis penyakit kanker payudara. Baiklah, itu saja yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang kami sampaikan. Atau ada pertanyaan, silakan silakan komen di bawah. Baiklah, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.